Karena ketika hati seorang hamba itu hidup, maka hati ini bisa memiliki rasa. Memiliki rasa gimana, Pak? Dia bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Paham ketika dia belajar agama. Itulah hati yang punya rasa. Wa yanbaghi lahu ayatanazzaha 'anil makruhat. Dan seorang alim, seorang guru selayaknya dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang makruh. Wa fudulil mubahat. Kemudian menikmati hal yang mubah berlebihan. Misalnya flexing. Ya kita tahu ini mubah. Tapi ya jangan berlebihan. Makan terlalu banyak. Kemudian pamer makanan nikmat, makanan yang enak. Duren terus tiap hari misalnya. Amama talamidatihi, di depan murid-muridnya. Wa ayyahrisa ala ayyarauhu daiman fi ta'atillah. Mukthiran min dzikri, muqbilan ala rabbi. Dan hendaknya dia bersemangat untuk menampakkan dirinya di hadapan muridnya dalam ketaatan kepada Allah. Karena dia jadi panutan. Rajin berzikir, selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dengan hati itu artinya adalah dia selalu siaga diawasi oleh Allah. Awas loh, kamu diawasi oleh Allah seperti ini. Maka siaga dia diawasi oleh Allah dalam situasi apapun yang dia ingat. Ini perintah Allah. Ini larangan Allah. Ini tidak boleh. Ini melanggar aturan Allah. Wal yahdhar kullal hadar minal hasad wal riya wal ujbi wa ihtiqaril ghair. Waspada 100% dari praktek hasad, praktek riya, ujub, dan menghina orang lain. Baik, beberapa daftar akhlak yang disampaikan oleh penulis, terutama bagi para muallim. Meskipun semua orang butuhkan akhlak seperti ini. Selanjutnya, berkaitan dengan sikap lemah lembut kepada muridnya. Hendaknya seorang guru bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya. Wa ayyarhaba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi. Dia menerima dengan baik muridnya. Dia ngajar dengan baik kepada muridnya sesuai dengan kondisinya. Wa yambaghi ayyubdhila lahu an-nasiha, dan hendaknya dia selalu memberikan nasihat. Nasihat maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Nasihat artinya iradatul khair lil ghair. Menghendaki kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga saat dia ngasih sesuatu kepada orang itu, dia kasih yang terbaik. Itulah memberi nasihat. Selanjutnya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, isi agama semuanya adalah nasihat. Baik nasihat untuk Allah, memberikan yang terbaik untuk Allah, untuk kitabnya, a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, baik ulamanya maupun umaranya, wa ammatihim, dan masyarakat secara umum. Baik. Selanjutnya, wa yanbaghi lahu ayyashfiqa ala man yatlubu minhul ilm. Dan hendaknya seorang alim memiliki sifat belas kasihan. Memiliki sifat kasihan terhadap orang yang belajar ilmu darinya. Wa ya'tani bimasalihihi. Dia perhatian dengan kebaikan muridnya. Kama ya'tani bimasalihi waladihi. Sebagaimana dia perhatian untuk memperbaiki anaknya. Wa bimasalihi nafsihi, dan kebaikan dirinya. Wa yambaghi ayyatawadhu'a, dan hendaknya dia tawadhu, liman yataraddadu alaihi, kepada orang yang berulang-ulang, yataraddad, berkali-kali belajar kepadanya, wa yata'allamu minhu, dan belajar kepadanya. Dari Abu Ayyub As-Sikhtiyani,
Mungkin lebih tepatnya bukan Abu Ayyub tapi Ayyub. Dari Ayyub As-Sakhtiyani annahu qala, beliau mengatakan, yambagi lil alim ayyad'a turab ala ra'sihi tawadu'an lillah. Orang yang berilmu hendaknya dia taruh tanah di dahinya sebagai bentuk tawaduk di hadapan Allah. Kau memang punya ilmu, tapi jangan merasa lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan hamba yang lain. Karena enggak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Wa yanbaghi lahu an yakuna harisan ala ta'limi talamidatihi, dan hendaknya dia punya semangat untuk mengajarkan murid-muridnya. Mu'athiran dzalika ala masalihi nafsihi allati laysat bidaruratin wa an yafragha qalbahu fi hali julusihi. Mu'athiran dzalika ala masalihi nafsihi, dalam rangka untuk memberikan kebaikan bagi dirinya. Walaupun itu bukan keharusan ketika disampaikan kepada orang lain. Ya. Artinya, walaupun ini bukan ilmu pokok, tapi dia berusaha untuk memberikan. Dia kasih ilmu misalnya, ilmu wajibnya sampai grade 5, tapi dia ngasih sampai grade 8. 3 grade atasnya, kalaupun muridnya nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi dia kasihkan semuanya. Karena terkadang ada orang yang agak pelit ilmu, sehingga dia ngajar, tapi nggak mau semuanya. Dia tahu tapi nggak mau bocorin. Nah terus buat apa? Bukan karena muridnya nggak sanggup untuk menerima, tapi sang guru nggak mau ada orang yang punya pengetahuan seperti pengetahuan dia. Dan hendaknya dia mengosongkan hatinya fi hali julusi ma'ahum, ketika duduk bersama dengan muridnya, minal asbabis syagilah, sebab-sebab yang menyibukkan dirinya. Wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan hendaknya dia berikan ilmu kepada masing-masing orang ma yaliqu bihi, yang sesuai dengan mereka. Fala yukthiru ala man la yatahammalul ikthar, jangan memberikan terlalu banyak untuk orang yang tidak bisa banyak menerima. Jadi kalau sekiranya muridnya sampai di sini sudah kesulitan, tapi dia ngasih tambah, ya nanti nggak ada manfaatnya sama sekali. Wala yuqassiru liman yatahammaluz ziyadah, dan jangan terlalu memendekkan ilmu, memotong ilmu bagi mereka yang bisa mendapatkan lebih. Wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnah, dan dia boleh memuji muridnya yang lebih cerdas dibandingkan yang lain selama tidak dikhawatirkan ma lam yakhsha alaihi fitnah, selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Fitnah itu misalnya ujub atau yang lainnya. Wa man qasara unfuhu ta'nifan latifan ma lam yukhsha alaihi tanfiruhu wa la yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadharu minhu, dan dia tidak harus takut untuk bersikap tegas, keras yang lembut. Keras kok lembut? Ta'nifan latifan, ya sedikit keras. Malam yukhsha alaihi tanfiruhu, selama itu tidak mengkhawatirkan murid tadi lari. Ini ada murid misalnya suka guyon, terlalu berlebihan, ganggu majelis, ganggu teman. Ya sudah, sang guru kalau tahu jangan diam saja. Saya nggak enak ya kalau mau ngomong. Dia itu kan muridmu sendiri. Iya, tapi gimana nanti kalau saya sampaikan gimana? Jadi nggak enak, serba nggak enak. Nah, tapi kalau kau nggak sampaikan, bisa jadi dia akan bertahan dalam kesalahan itu. Sampaikan. Terus nanti kalau nggak enak, sampaikan, tapi jangan sampai membuat dia lari dari majelis ilmu. Dan seorang alim tidak boleh hasad kepada siapapun, disebabkan karena orang lain lebih hebat, lebih berilmu dibandingkan dirinya. Wala yastakthiru fihi ma an'amallahu bihi alaih. Fa innal hasada
lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Dan seorang guru jangan pernah merasa dia telah banyak memberikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Misalnya guru terlalu merasa berjasa kepada muridnya. Aku udah banyak ngasih kamu. Aku udah banyak ngasih ilmu kepadamu. Padahal apa yang dia tahu itu juga pemberian Allah. Tapi dia merasa sudah banyak memberikan ilmu kepada muridnya. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Karena hasad kepada orang lain saja itu statusnya sangat haram. Maka bagaimana seorang guru yang hasad tapi kepada muridnya sendiri? Yang status muridnya itu seperti anaknya. Dan banyak guru yang kalah sukses dibandingkan muridnya, lalu dia hasad kepada muridnya. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah as-thawab al-jazil. Dan nilai keutamaan yang dia miliki akan kembali kepada gurunya di akhirat berupa balasan yang besar. Maka ketika seorang hamba dia mengajar, dia berdakwah misalnya, siapakah yang akan mendapatkan pahala? Tidak hanya dia, termasuk gurunya. Wa fid dunya ats-tsana al-jamil. Dan di dunia dia bisa mendapatkan pujian yang baik dari orang lain. Tayyib. Jadi ini beberapa adab bagi seorang alim dan seorang dai. Ya, walaupun mungkin para dai sudah sering membaca seperti ini, tapi pada prakteknya masih banyak di lapangan contoh orang yang gagal. Selanjutnya kita akan masuki satu bab baru yang diberi judul oleh penulis Ahwalul Qulubi wa Aqsamuha. Aneka kondisi batin dan macam-macamnya. Setelah beliau membahas tentang masalah pentingnya ilmu, kemudian adab belajar, adab bagi muta'allim, bagi para murid, dan adab bagi para guru, berikutnya beliau akan membahas sesuatu yang bisa menampung ilmu. Itulah al-qalbu. Karena ketika hati seorang hamba itu hidup, maka hati ini bisa memiliki rasa. Memiliki rasa gimana, Pak? Dia bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Paham ketika dia belajar agama. Itulah hati yang punya rasa. Dan berikut macam-macamnya. Penulis menyebutkan, mengingat hati adalah raja yang mengendalikan anggota badan. Fil junud allati tasduru kulluha an amrihi. Di mana segala perintahnya bersumber dari hati. Wa yasta'miluha fima yuhibbu. Sehingga hati bisa memanfaatkan anggota badan untuk apa yang dia senangi. Fakullama tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Sehingga anggota badan ketika dia tunduk di bawah status hati atau di bawah posisi hati, wa taktasibu minhul istiqamah wa zaik. Wa tatba'uhu fima yaqiduhu minal azmi au yuhilluhu. Dan hati akan mengupayakan orang untuk istiqamah atau sebaliknya akan mengupayakan orang untuk menyimpang. Dan hati akan mengikuti apa yang menjadi azamnya atau melepas apa yang jadi azamnya, apa yang menjadi tekadnya. Ada orang yang punya keinginan untuk beramal baik, tapi karena hati nggak jadi. Ketika nggak jadi amal, ya sudah. Dia terhalang oleh hatinya. Karena itu hati seperti raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu.
Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya jelek, maka seluruh badan akan rusak. Anggota badan ngikuti batin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibarat raja dan anggota badan adalah pasukannya. Yang namanya pasukan, dia bergerak sesuai dengan titah sang raja. Maka memperbaiki raja sama dengan memperbaiki negara. Karena itu dulu para ulama sangat perhatian bagaimana mereka memperbaiki hatinya. Sampai di antara mereka berdoa kepada Allah. Syekh bin Baz rahimahullah, sepanjang beliau tawaf, beliau membaca doa, Allahumma aslih li qalbi. Allahumma aslih li qalbi. Allahumma aslih li qalbi. Sepanjang tawaf. Masya Allah. Ketemu gak kita orang tawaf, doanya cuma satu seperti itu. Orang yang tawaf, doanya apa Pak Ustadz? Doa kayak gini. Kayaknya kurang banyak, cuma sedikit. Padahal kita akan berputar di pelataran Ka'bah. Ya kalau habis Pak, ulangi lagi. Ulangi terus. Ya. Karena ketika seorang hamba dia berdoa dan berulang-ulang, maka ada peluang doanya dikabulkan. Selanjutnya, fahuwa mulkuha wahiyal munfidah lima ya'muruha bihi al-qabila lima ya'tiha min hadihi. Maka hati adalah raja bagi anggota badan, wayal munfidah, dan dialah yang nanti akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Al-qabilah lima ya'tiha min hadihi, yang menerima apa yang menjadi petunjuk, apa yang diarahkan oleh hati. Anggota badan menerima perintah dari hati. Wala yastaqimu laha syai'un min amaliha, dan amal perbuatannya tidak akan lurus hatta tasdura an qasdihi wa niyati, sampai keluar dari niat dan harapannya. Wa huwal mas'ulu anha kulluha, dan hati bertanggung jawab terhadap semuanya. Fa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, karena hati adalah raja, maka dia akan ditanya terhadap apa yang telah mereka kuasai. Semuanya adalah raja. Kullukum ra'in, semua kalian adalah ra'in, adalah penguasa. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia kuasai. Lidza kana al-ihtimamu bi tashihil qalbi, oleh karena itulah orang yang perhatian untuk meluruskan hati, wa tasdidihi, dan membersihkannya, awwalu ma tamada alaihi salikun, itulah yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang mau dekat kepada Allah. Wan nazar fi amradihi, dan dia melihat kekurangan dan penyakit yang ada pada dirinya. Wa ilajiha, dan bagaimana obatnya. Ahammu ma tansiku bihin nasikun, dan itu lebih penting daripada ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga upaya membersihkan hati, dia selalu waspada. Hati saya ini ada apa? Jangan-jangan gak ikhlas. Orang kan tahu kira-kira dia ikhlas atau tidak saat dia beramal. Iya Pak, pikiran saya terbang kemana-mana. Saya sempat mikir ini, mikir ini, mikir ini. Nah, dalam posisi itu, ketika dia tahu pikirannya melayang kemana-mana, dia mikir banyak hal, ya, maka dia perlu mengembalikan, wahai hati, kau diciptakan bukan untuk memikirkan seperti itu. Fokus bagaimana kau bisa memikirkan agamamu. Bagaimana dia bisa memikirkan
jalan istiqamah, karena dialah yang akan membimbing anggota badannya.